Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How's life? I hope you all in a good condition. And thank you for joining my presentation about text. Uh, Before I start the presentation, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before I start the presentation, please feel the attendance first. My material today is recount text. Nah, materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah tentang recount text. Apa itu recount text? Pastinya kita sudah pernah belajar tentang berbagai jenis teks. Contohnya sebut saja deskriptif teks, teks narasi atau teks naratif, mungkin juga cerita pendek. Nah, kali ini kita akan belajar tentang recount text. Sesuai dengan namanya, recount text is a text which retells events or experience in the past. Nah, sesuai dengan namanya kan, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan ulang sebuah kejadian atau pengalaman di masa lampau atau di masa lalu. Recount text memiliki tujuan, yaitu its goal is to entertaining or informing the reader. Tujuannya adalah untuk menghibur atau juga untuk memberikan informasi kepada para pembacanya. Karena adanya masa lalu itu kan kadang untuk dipelajari dan juga bisa sebagai hiburan. Kita biasanya menggunakan recount text atau kita sering menemukannya dalam teks history, kadang juga dalam biografi. Nah, selanjutnya, setiap teks memiliki struktur. Itu adalah hal yang pasti ya. Nah, dalam recount text ini juga memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation. Nah, orientation is it gives the readers the background information needed to understand the text. Nah, dalam bagian orientasi ini memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami sebuah teks. Misal contohnya adalah siapa pelaku dalam teks tersebut, kenapa dia melakukan tersebut, terus juga kadang juga settingnya atau tempatnya. Nah, kemudian yang kedua ada events. Event is a series of events atau runtutan acara atau runtutan kejadian yang ada dalam teks tersebut, ordered in a chronological sequence yang dipaparkan dengan chronological sequence. Contoh chronological sequence adalah then, after, firstly, and many others. Reorientation. Then kita yang terakhir adalah reorientation. Reorientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Nah, orientation ini mirip-mirip dengan kesimpulan, tapi yang di bagian ini mungkin lebih tepatnya adalah penguatan ya, atau penguatan dari orientasi tadi. Orientasi tadi kan bisa menyebutkan suatu masalah. Nah, dalam bagian reorientation ini mungkin akan diperkuat lagi dengan sebuah argumen mungkin atau sebuah kalimat. Selanjutnya tab teks itu memiliki karakter atau language feature. Nah, dalam recount text ini kita memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah using past tense. All about past tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Yang selanjutnya adalah using temporal sequence atau menggunakan setting waktu seperti pada hari Minggu, pada hari Senin, dan lainnya. Yang ketiga, focus on specific participant ya. Yang di sini fokusnya adalah dari sudut pandang pelakunya. Misal menggunakan sudut pandang I atau the writer.
Jadi yang melakukan ya dia sendiri, penulis itu sendiri. Yang keempat ada using the conjunction such as then, before, after, dan lainnya. Yang terakhir ada using action verb, menggunakan kata kerja aksi apapun itu, misal when, state, at, dan lainnya, masih banyak. Oke, setelah kita memahami inti dari recontext, kita coba dengan memahami contoh di sini. Di sini terdapat sebuah teks yang sudah dibagi berdasar struktur dari teks recount, yaitu orientation, event, and reorientation. Yang pertama, orientation. Oh, mungkin kita harus baca semuanya. Nanti kita analisis. Kita dari awal ya. Sometimes I eat late. Until a week ago I got a very sick because of bad meal habit. When I was in my off day, I played video game from afternoon to evening. After spend hours playing video game, my stomach felt pain and my heart was pounding. I tried to eat, but the pain still there. After went to doctor, I realized that I'm suffering chronic gastritis. Then I take the medicine and promise to not skip meal time. Nah, ini mungkin bisa dipahami dulu. Nah, dalam orientasi ini kan sudah jelas-jelas disebutkan. Ini latar, ada informasi yang sangat diperlukan dalam teks, seperti kapan terjadinya. Nah, di sini ada until a week ago. Siapa yang melakukan? Di sini sudut pandangnya menggunakan I, berarti penulisnya. Kenapa dia sakit? Karena bad meal habit. Nah, di sini kan sudah tertulis jelas. Selanjutnya, kenapa kok dia sampai sakit? Apa sebabnya? Kejadiannya kronologinya gimana sih? Nah, itu kronologinya dijelaskan dalam event. Nah, di sini kan sangat jelas. When I was in off day, dimulai dari dia pas hari libur dia bermain game dari siang sampai sore, kemudian dia merasa sakit perutnya, terus dia cek ke dokter sampai akhirnya dia menyadari kalau dia memiliki suatu sakit. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam bagian reorientation. Then I take the medicine and promise to not skip meal time. To not skip meal time. Sebab dia sakit tadi adalah bad meal habit. Nah, di sini dia ingin memperkuat bahwa dia tidak ingin mengulanginya lagi. Oke, setelah paham sampai di sini, mungkin saya kasih waktu 5 menit ya untuk memahami lagi, mulai dari definisinya dan tujuannya, kemudian struktur dari teks tersebut, terus karakteristik atau language fiturnya. Mungkin saya cukup kasih 5 menit saja ya. Nah, setelah kita paham teks tersebut, coba kita analisis ya. Kita cukup cari past verbs and its basic verbs. Yang selanjutnya adalah sequence seperti yang disebutkan tadi. Nah, kita cari past verbnya dulu. Sometimes I eat late until a week. Dalam orientasi ini mana yang past verbnya? Ya, got. Karena verb basicnya adalah get. Kemudian dalam event cari past verbnya. Ya, played. Played itu basicnya adalah play. Kemudian ada felt, itu yang basicnya adalah feel. Kemudian when, basicnya adalah go. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dalam sisi sequence-nya ada week ago, ada off day, afternoon to evening, terus adalah di sini di teks sudah jelas ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan kasih tugas ke kalian untuk menyusun kembali teks yang berantakan ini hingga menjadi teks yang padu. Berdasar pengetahuan kalian, coba pahami, kemudian susun ulang hingga menjadi teks yang padu.
Di sini sudah ada clue-nya seperti menggunakan sequence. Ada finally, after, yesterday. Nah, kita harus tahu kuncinya tadi berdasar dengan language features dan juga structure-nya. Kemudian setelah kita bisa menganalisisnya menjadi teks yang padu, saya memberikan pertanyaan cukup 4 saja sebagai tes pemahaman kalian. Apakah kalian bisa selain bisa menyusun teks, apakah kalian juga paham dengan apa yang disampaikan dalam teks? Pertanyaan yang pertama adalah where did the writer go? Kemana perginya si penulis? Tadi sudut pandang adalah I. Yang kedua, where was the bookstore located? Di mana lokasi toko bukunya yang dituju? Yang ketiga, when did the writer leave his house? Kapan penulis meninggalkan rumahnya, pergi dari rumahnya? Yang keempat adalah what was the book looked by the writer? Buku apa yang dicari oleh si penulis? Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin tugasnya bisa ditulis di kertas, kemudian minggu depan nanti kumpulkan ke saya. Nah, tugas tersebut mungkin jadi tugas harian bagi kalian. Oke, kita materinya sudah sampai akhir. Oke, untuk pematerian cukup sampai di situ. Nah, coba kita ingat-ingat kembali lagi. Apa definisi dari recount text? Ya, recount text adalah untuk retell the experience or events dengan tujuan entertain or informing the readers. Kemudian mempunyai beberapa karakter atau language features, antara lain adalah menggunakan past tense, chronological sequence. Strukturnya apa saja? Ya, strukturnya ada orientation, events, dan juga reorientation. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi di grup kelas atau bisa chat pribadi pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.